Sementara itu, saudara, lonjakan pasien COVID-19 di Bekasi, Jawa Barat membuat pengelola RSUD Dr. Hasbullah Abdul Majid mendirikan tenda darurat sebagai lokasi pemeriksaan pasien terindikasi COVID-19. Kini ada 30 felbed di tenda darurat yang telah terisi penuh. Sebagian pasien bahkan terpaksa dirawat di kursi roda maupun selasar rumah sakit. RSUD Kota Bekasi mendirikan tenda darurat sebagai pemeriksaan pertama pasien yang terindikasi corona. Bila terkonfirmasi COVID-19, pasien akan langsung menjalani perawatan. Meski begitu, sejak Jumat pagi tadi, pasien telah memenuhi tenda darurat untuk screening kesehatan. Adanya ruang pemeriksaan pasien di tenda darurat merupakan imbas dari tingginya lonjakan pasien COVID-19. Ruang IGD RSUD Kota Bekasi bahkan dijadikan ruang rawat inap dengan kapasitas 100 tempat tidur. Kita langsung menuju ke Bekasi, Jawa Barat. Ada jurnalis Kompas TV Alexander Blegur di sana. Alex, selamat siang. Jadi sampai dengan Jumat siang ini ada berapa pasien COVID-19 yang dirawat di sana? Baik, Majap dan saudara, memang saat ini lonjakan terjadi kasus COVID-19 di Kota Bekasi memang meningkat tajam seperti itu. Saat ini memang RSUD Kota Bekasi sempat kewalahan untuk menerima para pasien yang terindikasi COVID-19. Saat ini memang saya di Rumah Sakit RSUD Kota Bekasi, dari pantauan pagi hari tadi memang masih banyak lalu lalang keluarga pasien dengan menggunakan mobil pribadi maupun ambulan yang datang dan diterima di tenda darurat yang berada di belakang saya ini. Saat ini memang RSUD Kota Bekasi, Dr. Hasbullah Abdul Majid telah merawat sebanyak 368 pasien yang terindikasi COVID-19. Sementara daya tampung dari RSUD sendiri sebanyak 260-an. Saat ini artinya memang daya tampung ini sudah melebihi kapasitas yang ada di RSUD Hasbullah Abdul Majid Kota Bekasi. Maidop. Melebihi tentunya karena sudah sampai dirawat di tenda sebagai langkah utama untuk penanganan. Nah, kalau untuk ketersediaan tempat tidur perawatan pasien corona sendiri bagaimana di sana? Ya baik, saat ini memang pihak RSUD Kota Bekasi masih terus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Bekasi agar bisa mencari ruang perawatan seperti itu di rumah sakit swasta yang lain. Mengingat di RSUD Kota Bekasi telah melebihi kapasitas yang ada yang di RSUD Kota Bekasi. Saat ini memang seperti yang di belakang saya, tenda darurat ini ada 3 tenda, di mana 1 tenda itu sebagai ruang pendaftaran dan 2 tenda itu sebagai ruang rawat. Nah, di tenda darurat ini digunakan sebagai ruang triase. Ruang triase ini merupakan pemeriksaan awal dari pasien, apakah pasien ini terindikasi dari gejala COVID-19 atau tidak. Saat ini memang sebanyak 2 tenda yang digunakan telah terisi penuh oleh para pasien yang telah melakukan pemeriksaan awal seperti itu. Bahkan beberapa pasien yang tidak mendapatkan file bed seperti itu di dalam 2 tenda ini terpaksa harus dirawat di kursi roda. Bahkan ada beberapa pasien yang di selasar seperti itu, terbaring di selasar seperti itu. Maidop. Jadi kalau untuk di rumah sakit atau RSUD Hasbullah Abdul Majid ini akan terus ditangani di tenda atau akan diarahkan ke rumah sakit lain untuk mendapatkan penanganan, karena tentunya ada juga mungkin pasien baru yang memerlukan penanganan serius dengan gejala berat. Baik, Maidop. Saat ini memang kapasitas 30 tempat tidur atau felbed di tenda darurat ini merupakan pasien-pasien yang melakukan pemeriksaan awal seperti itu. Nantinya jika memang para pasien ini yang merupakan pasien COVID akan dirawat di RSUD Kota Bekasi, tepatnya di ruang IGD seperti itu. Karena memang ruang IGD di saat ini dijadikan sebagai ruang rawat inap. Ruang triase ini harusnya memang berada di dalam ruang IGD seperti itu, sehingga dengan meningkatnya kapasitas pasien, ruang triase ini dipindahkan ke ruang darurat dan ruang IGD ini dijadikan sebagai ruang rawat inap seperti itu dengan daya tampung sebanyak 100 tempat tidur. Maidop. Baik, terima kasih. Jurnalis Kompas TV Alexander Blegur melaporkan langsung dari Bekasi, Jawa Barat.